Di Ambang Estetika, David Keane. Pendahuluan. Bab ini membahas pencarian dasar dari apa yang disebut estetika musik elektroakustik. Titik awal yang jelas adalah pertanyaan, apa itu musik elektroakustik? Yang dapat dijawab dengan pertanyaan lain. Bukankah musik elektroakustik pertama dan terutama merupakan bagian dari musik, dan bukankah dasar tersebut dapat ditemukan dalam estetika musik? Akan jauh lebih mudah bagi kita jika kita dapat memulai pencarian kita dengan menentukan apa yang sama antara musik elektroakustik dengan musik pada umumnya. Tetapi baru-baru ini pada kolokium ketiga Konfederation International de Musik Elektroakustik di Stockholm, salah satu komposer musik elektroakustik terbaik dan paling senior di dunia, Jan W. Mortenson, berpendapat bahwa musik elektroakustik tidak ditolak oleh masyarakat umum karena tidak bermakna karena pendengar biasa bersifat reaksioner atau tidak peka. Tetapi karena musik itu tidak dapat, dalam kondisi budaya saat ini, secara psikologis diklasifikasikan sebagai musik. Catatan kaki 1. Jan W. Mortenson dalam makalah yang disampaikan pada Third Colloquium of the Confederation International de Musik Elektroakustik, Stockholm, 1986. Posisi Mortenson bukanlah posisi yang terisolasi. Sebuah organisasi yang baru-baru ini dibentuk di Kanada telah menamakan dirinya Canadian Electroacoustic Arts Alliance, dengan hati-hati dan sadar menghindari kata musik. Untuk memulai dengan asumsi yang tidak disetujui banyak orang, hanya akan mendiskreditkan penyelidikan ini terhadap hakikat musik elektroakustik sebelum dimulai. Jika kita tidak dapat menganggap bahwa musik elektroakustik adalah musik, kita harus menelusuri kembali langkah-langkah kita untuk menentukan apa yang dapat kita anggap sebagai musik. Selama beberapa dekade awal abad ke-20, telharmonium, theremin, ondes martenot, dan instrumen elektroakustik lainnya diperkenalkan ke dunia musik yang tengah berjuang dengan pertanyaan, apa itu musik? Tentu saja, dunia musik telah berjuang dengan pertanyaan itu setidaknya sejak zaman kuno klasik. Tetapi, pada kuartal kedua abad ini, karya komposer seperti Satie, Russolo, dan Schoenberg telah mengguncang fondasi teori musik dengan cara yang jauh melampaui apa yang harus dihadapi oleh zaman-zaman lain. Instrumen musik elektroakustik baru tentu saja dianggap radikal, tetapi ini sendiri tidak menantang konsep musik tradisional hingga mendekati tingkat yang dilakukan oleh inovasi non-elektroakustik dari beberapa komposer pasca perang. Memang, instrumen elektroakustik awal lebih bergantung pada gagasan musik klasik daripada pada apa yang terjadi pada masa itu di garis depan musik kontemporer. Namun, kita melihat fenomena yang berbeda pada pertengahan abad ini, ketika komposer seperti Piers Schaeffer dan Karl-Heinz Stockhausen menggunakan perangkat yang kuat, seperti perekam pita dan generator tone, yang awalnya tidak ditujukan untuk digunakan dalam pertunjukan musik. Instrumen elektroakustik baru tidak terbatas dalam bunyi yang dapat dihasilkannya pada bunyi yang secara tradisional disebut musikal, seperti, misalnya, biola. Perekam pita dan generator tone tentu memiliki kemungkinan yang terbatas, dan kemungkinan serta keterbatasan ini tidak terlalu dipengaruhi oleh apa yang dianggap sebagai kebutuhan atau potensi musikal pada masa lampau. Perangkat elektroakustik menawarkan peluang tidak hanya untuk ekspresi musik yang berkembang secara radikal pada pertengahan abad ke-20, tetapi juga untuk melepaskan diri dari tradisi musik secara keseluruhan. Pada tahun 1950-an dan tahun-tahun berikutnya, perekam pita dan generator tone digunakan oleh komposer yang ingin memulai dari awal dan mendorong arah batas-batas musik menuju keluar. Namun, pertanyaan yang mengganggu, apa itu musik? Tetap tidak terjawab. Sejak akhir tahun 1950-an dan seterusnya, desain untuk synthesizer yang dikontrol tegangan dan sistem digital sebagian didasarkan pada berbagai komponen tradisi musik, seperti keyboard piano dan notasi musik standar, dan sebagian lagi pada perangkat keras khusus untuk bangku uji teknisi audio, seperti osilator dan filter. Elemen lain dalam desain berasal dari pengalaman awal dengan perekam pita dan generator tone. Misalnya, minat yang dominan pada struktur serial dalam musik merangsang pengembangan sequencer, yang pada gilirannya sangat memengaruhi struktur karya elektroakustik pada masa-masa awal synthesizer. Selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, sebelum abad kita, instrumen musik dan rangsangan musik terus-menerus dibentuk, diuji, dan direformasi. Dengan cara empiris ini, misalnya, biola mencapai tingkat kesempurnaannya saat ini, berabad-abad yang lalu. Sebelum mengambil bentuk yang kita kenal sekarang, biola didefinisikan dan didefinisikan ulang oleh para pembuat alat musik yang awalnya memanfaatkan pengalaman instrumen sebelumnya. Seiring berjalannya waktu,
Kekasaran penyesatan teridentifikasi dan arah perkembangan musik dihaluskan dan dipoles, atau setidaknya diberi tampilan seperti itu. Akibatnya, bukanlah tugas yang mudah bagi beberapa orang dalam beberapa hari atau tahun untuk menggulingkan tradisi empiris dan mencoba menciptakan instrumen musik atau struktur musik yang akan berfungsi sebaik yang tradisional, atau yang akan berfungsi dengan baik sama sekali. Dengan demikian, kita tidak dapat berasumsi bahwa penggunaan atau potensi nyata dari instrumen musik elektroakustik tentu merupakan perwujudan estetika media. Dalam kasus biola, seorang komposer masa kini mungkin berasumsi, dan pendengar mungkin mengharapkan, batasan-batasan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dari timbre, jangkauan, dan kenyaringan serta keterbatasan fisik pada cara-cara di mana pemain manusia dapat memicu tindakan seperti yang dimiliki biola. Namun, sumber daya elektroakustik untuk musik seperti perekam pita dan generator tone muncul dalam hitungan tahun, tanpa mengacu pada tradisi musik, karena energi sonik yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan energi manusia yang sebenarnya atau yang dibayangkan, dan juga tanpa mengacu pada gestur manusia. Catatan kaki 2. Lihat Dekin, Some Practical Aesthetic Problems of Electronic Music Composition, Interface, 8, 1979, halaman 196 dan 197. Hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh perangkat elektroakustik dengan sangat cepat menjadi bagian dari praktik musik kontemporer, dan perkembangan ini terjadi dengan sedikit refleksi di pihak komposer. Proses yang tidak terlalu cocok, bahkan asing, untuk apresiasi atau persepsi musikal mendapat tempat dalam musik elektroakustik. Salah satu contohnya adalah tingkat kerumitan yang menjadi bagian dari beberapa musik elektroakustik. Oleh karena itu, kemudahan media dan potensinya untuk melampaui batas fisik atau psikofisik tradisi musik dan seni memerlukan pengamatan khusus ketika kita merenungkan kesesuaian pembuatan musik elektroakustik saat ini. Di sisi lain, mungkin kita sama sekali tidak mempertimbangkan resolusi ke arus utama musik. Mungkin pada titik inilah musik dan musik elektroakustik berjalan sendiri-sendiri. Meskipun banyak isu yang diangkat dalam bab ini dapat dilihat sebagai perhatian umum dari banyak bentuk musik kontemporer dan seni kontemporer secara umum, keadaan khusus di mana penciptaan musik elektroakustik terjadi membuat isu-isu ini sangat relevan dengan media. Isu-isu yang lebih luas yang dimiliki bersama di antara seni secara umum tampaknya menjadi yang paling tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan dasar estetika musik elektroakustik, namun inilah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Salah satu pertimbangan yang lebih luas dan terpenting adalah pemahaman tentang tujuan musik elektroakustik. Kita tentu lebih mampu memahami hakikat sesuatu jika kita mengetahui fungsinya. Salah satu fungsi musik elektroakustik yang paling mungkin adalah untuk membangun komunikasi antara komposer, pemain, dan penonton. Namun, jika demikian halnya, hal itu menjadi rumit karena di satu sisi masyarakat umum tampaknya memandang rendah seni kontemporer, dan di sisi lain ada seniman yang memandang rendah masyarakat, dan yang menghasilkan seni untuk masyarakat yang lebih berhak yang menurut mereka akan ada di waktu atau tempat yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat yang lebih luas lebih sering menanggapi bukan seni kontemporer itu sendiri, tetapi komentar seni yang dangkal yang muncul di media populer. Sekilas pandang pada beberapa judul artikel yang tidak biasa yang muncul dalam bahasa Inggris selama tahun-tahun pembentukan musik elektroakustik cukup mengesankan. Composing Music by the Yard, Bennett Ludden, Musical Courier, January 1954. Music Untouched by Human Hands, Roger Marin, Science Digest, August 1957. Music Without Musicians, Joel Tao, Saturday Review, January 26, 1957. Madcap Music Machines, F. L. Remington, Coronet, March 1959. Twilight of the Musicians, W. J. Paisley, High Fidelity Stereo Review, August 1960. The Machine Closes in, Time, February 16, 1962. Judul-judul ini menyesatkan sekaligus mengancam dan disertai dengan artikel-artikel yang sama menyesatkan dan mengancamnya. Meskipun sebagian besar masyarakat saat ini masih muda atau belum lahir pada saat artikel-artikel ini muncul, sikap-sikap seperti tradisi musik masih ada, dan mungkin karena konservatisme masyarakat terhadap seni, sikap-sikap terhadap seni tampaknya masih ada. Meskipun musik elektroakustik tidak lagi dicerca secara agresif, bekas-bekasnya tetap ada. Tidak ada bidang musik yang tidak bergantung pada teknik elektroakustik. Namun reaksi masyarakat umum terhadap apapun yang disebut musik elektroakustik seringkali cukup negatif.
Banyak komposer dan pemain musik elektroakustik memiliki gagasan bahwa mereka harus berusaha membebaskan diri dari tradisi yang menyesakan yang tampaknya diperjuangkan oleh masyarakat. Namun, bukan tradisi seni yang menyesakan, melainkan sempitnya bahasa teori dan estetika. Jika bahasa teori dan estetika mampu menyajikan kepada publik dan seniman berwawasan yang lebih jelas tentang hakikat seni, permusuhan kemungkinan besar akan sirna di kedua belah pihak. Dalam pembahasan berikut, kita akan berupaya untuk memperoleh wawasan yang lebih jelas tentang musik elektroakustik. Pencarian kita akan dasar untuk estetika musik elektroakustik akan membawa kita melalui pertimbangan 3 topik dasar: bahasa musik elektroakustik, seni musik elektroakustik, dan instrumentalitas musik elektroakustik. Bahasa musik elektroakustik. Kita akan mulai dengan melihat hakikat bahasa karena judul buku ini mengusulkan bahwa di antara potensi musik elektroakustik adalah atribut bahasa, atau bahwa musik elektroakustik itu sendiri adalah sebuah bahasa. Tidak satupun usulan yang mungkin mengejutkan banyak pembaca. Spekulasi tentang berbagai bentuk dan tempat di mana unsur-unsur bahasa dapat ditemukan telah sering diajukan sejak Noam Chomsky dalam Syntactic Struktur. Catatan kaki 3. Noam Chomsky, Syntactic Struktur, The Haupt, Moulton & Co., 1957. Memberikan para sarjana sebuah tuas yang menjanjikan akan sangat berguna dalam membuka pintu-pintu pengetahuan. Ahli bahasa Benjamin Lee Whorf. Catatan kaki 4. Benjamin Lee Whorf, Language, Thought, and Reality, Cambridge, MIT Press, 1956. Mengklaim bahwa bahasa adalah sarana berinteraksi dengan dunia, dan bahwa setiap bahasa menuntun budayanya untuk memahami dunia secara berbeda. Jika bahasa adalah saluran bagi individu untuk berinteraksi dengan dunia, mengapa musik elektroakustik tidak dapat dianggap sebagai bahasa? Musik elektroakustik semakin memengaruhi musik pop, iklan, musik film, dan hiburan rumah. Selain itu, ada preseden dari beberapa dekade terakhir untuk memandang seni, dan musik khususnya, sebagai bahasa. Catatan kaki 5. Seperti yang dicontohkan oleh judul-judul terkenal berikut: Language of Art, Nelson Goldman; Art as the Language of the Emotions, J. Dukas; The Language of Art and Art Criticism, Joseph Margolis; The Language of Music, Derek Koke; The Language of Modern Music, Donald Michel. Dengan demikian, gagasan bahwa kata bahasa dapat diterapkan dengan cara yang menguntungkan pada seni dan musik sudah mapan. Jika musik elektroakustik adalah sebuah bahasa, atau setidaknya jika musik dan bahasa alami memiliki cukup banyak fitur yang sama untuk membenarkan metafora tersebut, kita mungkin dapat menerapkan apa yang kita ketahui tentang bahasa untuk mengungkap informasi yang tidak jelas tentang bidang musik teknologi yang relatif baru. Kita dapat menerapkan tuas linguistik dengan keyakinan. Motivasi untuk membuat analogi apapun adalah untuk melihat dengan cara apa dua bagian yang sepenuhnya terpisah dari pengalaman kita memiliki elemen yang sama, dan untuk melihat di mana titik temu tersebut berakhir. Titik di mana perbandingan tersebut gagal, mungkin sama informatifnya, jika tidak lebih, dengan titik-titik yang sama. Sudah diketahui umum bahwa Chomsky melihat dalam setiap bahasa struktur mendalam dari pola dan konsep dasar tentang cara kerja bahasa, dan beberapa atau banyak struktur permukaan atau kalimat aktual yang dihasilkan dan diubah dari struktur mendalam tersebut. Gagasan tentang susunan paralel bentuk teoritis dan perwujudan dunia nyata telah menarik bagi para cendekiawan yang mencoba dikotomi semacam itu dalam matematika, seni, komunikasi, struktur sosial, dan banyak aspek lain dari usaha manusia. Tujuan Chomsky yang dinyatakan adalah untuk menyusun sebuah teori yang berguna untuk menjelaskan kesegaran dan orisinalitas bahasa yang tak ada habisnya. Potensinya untuk kejeniusan kreatif. Campbell mengemukakan pandangan utama Chomsky secara ringkas. Bahasa tidak memiliki makna yang tersirat. Di balik kalimat lisan, yang merupakan struktur permukaan, terdapat struktur abstrak, yaitu struktur dalam, yang hanya terkait secara tidak langsung dengan kalimat itu sendiri. Struktur-struktur ini, dalam arti tertentu, merupakan rencana atau deskripsi kalimat. Struktur-struktur ini ada pada lebih dari satu tingkat, dan saling terkait melalui aturan. Jika makna kalimat pada satu tingkat tidak eksplisit, makna tersebut akan eksplisit pada tingkat lain, di mana bagian-bagian kalimat mungkin berada dalam urutan yang berbeda. Untuk memperjelas hubungan yang tepat antara bagian-bagian kalimat,
Sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembicara, kedua tingkat struktur tersebut dibutuhkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memahami banyak ujaran percakapan. Seorang pendengar mampu memahami hubungan ini, karena kompetensinya sendiri memberinya akses ke aturan-aturan yang menghubungkan versi kinerja permukaan dengan versi-versi lain yang mendasarinya. Catatan kaki 6. Jeremy Campbell, Grammatical Man, Information, Entropy, Language and Life, New York, Simon Schuster, 1982, halaman 162, dan London, Allen Lane, 1983. Ujian sesungguhnya bagi metafora kita adalah masalah kompetensi dalam teori Chomsky. Kita mungkin membayangkan kalimat musikal elektroakustik dan abstraksi dari kalimat itu, tetapi kita menemui kesulitan yang signifikan ketika kita membahas kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan diam-diam yang dimiliki oleh penutur asli tentang semua, dan hanya kalimat yang terbentuk dengan baik dalam bahasanya sendiri. Penutur memiliki pengetahuan ini, dan jika pendengar ingin mendapatkan manfaat dari gestur tersebut, pendengar tersebut akan berbagi kompetensi tersebut. Selama komunikasi, pendengar mungkin harus menilai, misalnya, bahasa apa yang diucapkan dan apa yang tersirat dari cara bahasa tersebut digunakan. Namun, aturan dasar tentang cara kerja bahasa yang dipilih sudah ada. Josh Kunz menunjukkan bahwa musik tidak bergantung pada jenis kompetensi yang sama. Kita akan bijaksana untuk menghindari beberapa jebakan dan jalan buntu yang telah dialami lebih dari satu orang. Saya merujuk pada persamaan aktivitas musik yang terlalu mudah dengan yang ada dalam proses bahasa alami. Kita seharusnya sudah diperingatkan oleh fakta bahwa pada tahap yang sangat awal dari perkembangan manusia, pembelajaran bahasa alami, dalam pengertian yang penting, telah selesai, sedangkan tampaknya hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk hal-hal seperti puisi atau musik. Catatan kaki 7. Josh Kunz, Making Sense in Music 1, The Use of Mathematical Logic, Interface, 5, 1976, halaman 5. Ada pernyataan yang sangat terkenal yang dibuat oleh Bertrand Russell. Memahami bahasa adalah masalah kebiasaan yang diperoleh dalam diri sendiri dan dianggap benar pada orang lain. Catatan kaki 8. Bertrand Russell, Selected Papers, New York, Modern Library, 1927, halaman 358. Bisakah kompetensi musik elektroakustik secara khusus diperoleh oleh pembicara dan pendengarnya dalam rentang waktu beberapa dekade yang singkat sejak kemunculannya? Jika dasar kompetensi dalam bahasa musik elektroakustik ada, itu ada pada tingkat yang sangat primitif. Bahkan jika metafora bahasa musik elektroakustik ditafsirkan lebih longgar sehingga yang ditekankan adalah elemen komunikasi dalam bahasa, bukan fungsi sintaksisnya, kita hanya perlu merenungkan sejenak untuk menyadari bahwa masalah kompetensi belum terselesaikan. Bahkan sebelum munculnya teori komunikasi, George Mead menulis, komunikasi hanya terjadi jika gestur yang dibuat memiliki arti yang sama bagi individu yang melakukannya seperti halnya bagi individu yang menanggapinya. Catatan kaki 9. Dari George H. Mead, Mind, Self, and Society, Chicago, University of Chicago Press, 1934. Dan pada awal teori komunikasi Gilbert King mendalilkan, setiap sistem komunikasi mengandaikan bahwa pengirim dan penerima telah sepakat berdasarkan serangkaian kemungkinan pesan tertentu. Catatan kaki 10. Dari Gilbert King, What is Information? Automatic Control, kumpulan artikel yang dicetak ulang dari Scientific American, New York, Simon Schuster, 1955, halaman 83-86. Kata komunikasi berasal dari communicar, kata Latin yang secara harfiah berarti membuat umum. Kita kembali ke tempat yang sama. Bahasa dan operasi yang mirip bahasa memerlukan serangkaian asumsi umum di antara para pengguna sistem. Musik sering digambarkan oleh para akademisi dan mereka yang tidak begitu akademis sebagai bahasa universal, mungkin terkait dengan konsep tata bahasa universal yang diuraikan oleh Chomsky. Jika demikian, batasan yang mendefinisikan tata bahasa universal ini hanyalah dan jelas batasan persepsi manusia dan kemampuan manusia untuk menafsirkan dan menanggapi. Tetapi sekarang kita tidak lagi berurusan dengan sesuatu yang khusus untuk bahasa atau komunikasi. Kita sedang mempertimbangkan dimensi persepsi manusia, pengetahuan manusia,
dan kekuatan manusia untuk bertindak atas dunia. Bahasa dan musik elektroakustik memiliki kesamaan, tetapi sesuatu itu adalah hal yang sama yang dimiliki oleh setiap aspek perilaku manusia. Kami telah mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu untuk dipelajari pada titik di mana metafora rusak, tetapi jika metafora gagal pada titik awal sehingga kita sama sekali tidak siap untuk mengamatinya, metafora itu mungkin menjadi sangat menyesatkan. Bahasa sangat kuat. Begitu kita memberi label pada sesuatu, terkadang kita mulai menanggapi label tersebut sebagai ganti hal yang diberi label. Postman dan Weingartner memperingatkan bahwa struktur bahasa kita tak henti-hentinya memaksakan konsepsi benda kepada kita. Dalam bahasa Inggris, kita dapat mengubah proses atau hubungan apapun menjadi benda dengan cara sederhana, yaitu menamai it menjadi kata benda. Kita telah melakukan ini dengan rain dan explosions, dengan wafes dan clothes, dengan talked dan life. Catatan kaki 11. Neil Postman dan Charles Weingartner, Teaching as a Subversive Activity, New York, De La Corte Press, 1966, halaman 85. Karena alasan ini, Chomsky baru-baru ini meniadakan istilah deep structure. Ia melakukannya karena orang-orang keliru menafsirkannya bahwa bahasa pada level ini secara harfiah lebih mendalam daripada pada level permukaan. Ketika orang mengatakan dengan nada meminta maaf bahwa mereka tidak tahu apapun tentang musik, seringkali mereka memiliki pengalaman yang sangat luas dan mendalam saat mendengarkan musik, dengan suka dan tidak suka yang kuat, dan dalam beberapa kasus kemampuan yang cukup besar untuk mereproduksi musik yang pernah didengar sebelumnya atau untuk mengimprovisasi musik baru. Yang sebenarnya mereka maksud adalah bahwa mereka tidak membaca notasi musik, atau bahwa mereka tidak tahu cukup banyak kata tentang musik. Cara kita yang dominan simbolik dalam mengomunikasikan proses musik telah begitu mendistorsi persepsi umum kita tentang apa itu pengetahuan tentang musik, sehingga seseorang yang menguasai segala hal yang penting dalam pengetahuan tentang musik dapat dibuat merasa bodoh. Sementara itu, orang-orang yang menguasai simbol dan kata-kata tetap cukup puas bahwa mereka tahu tentang musik. Kita telah mengganti musik dengan kata-kata dalam waktu yang lama sehingga kita diam-diam memperoleh gagasan bahwa dalam arti penting, musik dan bahasa adalah hal yang sama. Gagasan itu begitu mengakar dalam pemikiran kita sehingga pada paruh kedua abad ini, kita mulai mencoba memahami hakikat musik dengan meneliti hakikat kata-kata. Artinya, kita beralih ke linguistik untuk menggantikan konsep teori musik yang gagal memberi kita informasi yang kita butuhkan untuk menciptakan pemeriksaan estetika fungsional terhadap musik kontemporer. Mungkin kita mulai memahami lebih banyak tentang kata-kata yang kita gunakan tentang musik melalui kajian linguistik, tetapi kita belum bergerak lebih dekat untuk memahami musik. Meskipun demikian, janganlah kita mengabaikan pandangan kita tentang bahasa. Mari kita lihat sedikit lebih luas. Sejauh menyangkut pendengar, bahasa sebagian besar berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa atau apa sumber dari apa yang dikomunikasikan, mengapa ini dikatakan, dan apa yang dikatakan atau dimaksudkan oleh komunikasi tersebut. Meskipun dua pertanyaan pertama tentu penting dalam memahami komunikasi, keduanya merupakan pelengkap bagi isu utama yang ketiga. Ada perbedaan mendasar dalam hal musik. Jika musik dapat mengatakan atau mengartikan sesuatu, hal itu sepenuhnya berada dalam ranah dua pertanyaan pertama. Ekspresi musik tidak dapat diparafrasekan, diringkas, atau diuraikan dalam kaitannya dengan makna. Ide musik hanyalah apa yang tampak. Keberadaan adalah esensinya. Musik tidak mewakili sesuatu yang lain, tetapi berkaitan dengan cara pengalaman itu sendiri berkembang. Seni musik elektroakustik. Puisi sering dianggap sebagai penengah antara bahasa dan musik. Dibandingkan dengan prosa, puisi tidak terlalu condong pada interpretasi linguistik dan lebih condong pada pengalaman sensorik semata. Kunz melanjutkan argumennya terhadap metafora bahasa dengan mengatakan bahwa memang, paralel dengan puisi, sejauh yang terjadi, tampak sangat instruktif dalam kaitannya dengan musik. Meskipun praktik puitis didasarkan pada kompetensi bahasa alami, praktik tersebut sebenarnya dapat bertentangan dengannya. Ritme dapat menentang ritme alami ucapan, rima mulai melemahkan, seperti yang dijelaskan Saussure, kearbitreran tanda, dalam kaitannya dengan apa yang dilambangkannya, dan bentuk ekspresi menjadi terjerat dalam bentuk konten. Catatan kaki 12. Kunst. Lihat catatan 7. Puisi adalah seni yang dibentuk dari material-material bahasa. Harper Handbook to Literature menyatakan,
Sebagaimana didefinisikan secara lebih atau kurang ketat oleh berbagai penulis, seperti Poe dan kemudian para simbolis Prancis termasuk Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, dan Valéry, puisi murni mengecualikan narasi, didaktisme, ide, dan elemen konten lainnya yang dapat diungkapkan dalam prosa. Pada dasarnya lirik, puisi murni berdiri sendiri dalam esensi puitisnya, sebuah objek keindahan, dibuat dengan luar biasa, non-referensial. Seringkali, sebuah analogi dibuat untuk musik, dengan penekanan pada puisi sebagai pola bunyi yang dilepaskan dari makna prosa mereka. Catatan kaki 13. Northrop Frye et al. The Harper Handbook to Literature, New York, Harper Row, 1985, halaman 380. Kepraktisan dalam menciptakan puisi murni bukanlah perhatian kita di sini. Intinya adalah bahwa meskipun puisi menggunakan bahasa, kita menemukan penyair berusaha keras untuk memahami dan memanfaatkan apa yang mungkin disebut sebagai musik bahasa. Ada sesuatu dalam musik yang juga dapat ditemukan dalam bahasa, tetapi sesuatu yang independen dari fungsi yang paling diperhatikan oleh bahasa. Bahasa adalah wahana untuk konten, tetapi puisi murni menghindari konten dan memperhatikan nilai intrinsik dari struktur murni. Meskipun tidak ada bukti bahwa musik elektroakustik lebih mirip bahasa daripada musik atau seni lainnya, tampaknya ada titik temu yang mungkin berhubungan dengan elemen abstrak yang diidentifikasi oleh penyair murni sebagai elemen dalam musik. Daripada mencoba memahami musik elektroakustik sebagai bahasa, lebih baik kita mencari pemahaman tentang musik elektroakustik dalam konteks titik temu ini. Selain itu, jika kita telah belajar sesuatu dari pemeriksaan kita terhadap hakikat bahasa, itu adalah bahwa kita harus memilih kata-kata kita dengan hati-hati, dan bahwa kita tidak boleh meremehkan pengaruh kata-kata terhadap cara kita memahami apa yang kita gambarkan. Meskipun kita mungkin mempertanyakan kesimpulan Mortenson bahwa musik elektroakustik harus dianggap dalam klasifikasi yang berbeda dari musik, ia tampaknya telah mengidentifikasi kekacauan yang kita alami saat mencoba membicarakan musik elektroakustik menggunakan kerangka teori musik dan estetika konvensional. Masalahnya mungkin bukan pada hakikat musik itu sendiri, tetapi pada hakikat kerangka konvensional. Mortenson berusaha untuk memperjelas masalah tersebut dengan menolak tidak hanya kata musik, tetapi juga konser dan komposer, menggantikannya dengan seni audio, pameran audio, dan artis audio. Ia mengusulkan agar satu set baru komponen psikologis dan estetika dasar dibuat untuk mengimbangi kebiasaan yang sangat kuat yang tercipta dalam pemikiran musikal lama. Catatan kaki 14. Mortenson, lihat catatan 1. Mortenson tidak memberikan bukti bahwa seni audio sebenarnya adalah cara yang lebih memuaskan untuk merepresentasikan aktivitas yang menjadi perhatian kita, tetapi mari kita berikan istilah tersebut keuntungan dari keraguan untuk sementara waktu, dan lanjutkan untuk mempertimbangkan apakah satu set baru komponen psikologis dasar diperlukan untuk fondasi estetika musik elektroakustik atau seni audio. Ada indikasi yang jelas bahwa kita perlu memulai pada tingkat yang lebih mendasar daripada konvensi yang diasumsikan oleh bahasa dan, dalam hal apapun, pemeriksaan persepsi pendengaran tampaknya merupakan titik awal yang tepat untuk pemeriksaan musik secara umum seperti untuk musik elektroakustik. Mungkin kita dapat mengidentifikasi tidak hanya kesamaan bahasa, musik, dan seni audio, tetapi juga titik di mana musik dan seni audio mengambil jalur persepsi yang terpisah, jika memang demikian halnya. Persepsi dan musik elektroakustik. Kita tidak dapat memulai dengan lebih baik daripada mengindahkan peringatan Leonard B. Maya, bahwa meskipun patut dipuji bagi komposer untuk memperhatikan keterbatasan indera, ada baiknya untuk mengingat bahwa musik diarahkan bukan kepada indera, tetapi melalui indera dan pikiran. Dan mungkin lebih baik jika perhatian yang lebih serius diberikan pada kapasitas, perilaku, dan kemampuan pikiran manusia. Catatan kaki 15. Leonard B. Maya, Emotion and Meaning in Music, Chicago, University of Chicago Press, 1956, halaman 271. Ada banyak tulisan tentang apa itu seni, tetapi salah satu pernyataan paling ringkas tentang hubungan seni dengan fungsi pikiran adalah pernyataan strukturalis Rusia, Viktor Shklovsky. Seni ada untuk membantu kita memulihkan sensasi kehidupan. Seni ada untuk membuat kita merasakan sesuatu, membuat batu menjadi keras. Tujuan seni adalah untuk memberikan sensasi objek sebagaimana terlihat, bukan sebagaimana dikenali.
Teknik seni adalah membuat sesuatu menjadi tidak dikenal, membuat bentuk menjadi tidak jelas, sehingga dapat meningkatkan kesulitan dan durasi persepsi. Tindakan persepsi dalam seni merupakan tujuan akhir itu sendiri dan harus diperpanjang. Catatan kaki 16. Dikutip dalam Rubber Skulls, Structuralism in Literature, An Introduction, New Haven, Yale University Press, 1974, halaman 83-84. Apa yang kita inginkan dari seni adalah mengintensifkan tindakan persepsi di luar operasi pikiran yang biasa, menikmati persepsi demi dirinya sendiri. Ada godaan bagi seniman audio untuk terjebak dalam masalah-masalah esoteris, menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai generator utama untuk arah berbagai keputusan yang dibuat dalam konstruksi artefak audio. Namun, keindahan ada di mata yang melihatnya. Seni audio adalah apa yang terdengar bagi pendengar, terlepas dari apa yang dimaksudkan. Kesadaran subjektif seniman audio dapat menjelaskan banyak alasan mengapa artefak itu seperti itu, tetapi ini mungkin tidak ada hubungannya dengan hubungan pendengar dengan musik. Meskipun saat ini tidak ada psikolog yang bertanggung jawab yang akan mengklaim memiliki model definitif tentang persepsi seni, dengan setiap artefak audio, seniman audio harus mengambil posisi, baik secara terbuka maupun tidak, tentang sifat esensial dari mekanisme yang dirancang untuk seni audio. Karena seniman elektroakustik tidak dipaksa untuk mematuhi batasan minimal yang diberlakukan oleh instrumen mekanis, maupun dalam beberapa hal hukum akustik fisik yang dialami oleh komposer dalam media tradisional. Batasan yang diterapkan lebih bersifat sewenang-wenang dan dipaksakan sendiri. Akibatnya, pertimbangan persepsi dalam kaitannya dengan seni sonik menjadi semakin penting bagi seniman audio. Pada akhirnya, kelangsungan hidup bentuk seni apapun bergantung pada apresiasi terhadap kegunaannya bagi penggunanya. Fungsi penting dari artefak yang bersifat sonik adalah untuk menarik pendengar agar terlibat aktif dengannya sebanyak mungkin. Tentu saja, siapapun yang berada dalam jangkauan akan mendengar karya tersebut. Akan ada pemantauan tingkat rendah terhadap bunyi dan mungkin kesadaran dari waktu ke waktu bahwa sesuatu yang kurang lebih dapat didefinisikan sebagai musik ada di suatu tempat di lingkungan. Namun, itu saja tidak cukup. Banyak rangsangan pendengaran dalam lingkungan sehari-hari terekam dalam pikiran dengan cara ini dan sebagian besar diabaikan begitu saja. Seni audio harus memiliki sarana untuk menyentuh pikiran pendengar lebih dalam, untuk membuat undangan yang menarik untuk meningkatkan status operasi mental dari tingkat pemantauan ke tingkat interaksi tertentu dengan fitur-fitur khusus artefak. Semakin besar tingkat keterlibatan dan perhatian pendengar secara aktif, semakin besar seni audio tersebut akan diapresiasi. Tantangan bagi seni audio adalah menemukan cara untuk mendorong pendengar dari tingkat awal sekadar memantau lingkungan bunyi, ke tingkatan terlibat dalam eksplorasi mental yang cukup terhadap rangsangan untuk mampu membangun citra pendengaran. Pada paruh terakhir abad ke-20, kehadiran musik yang luas dalam kehidupan sehari-hari telah mengondisikan orang untuk menganggap musik dan seni audio di lingkungan sebagian besar sebagai jenis kebisingan sekitar lainnya, dan hanya jarang perhatian terpusat diarahkan pada musik. Bahkan ketika calon pendengar adalah orang yang menyalakan radio atau memutar disk piringan hitam. Kombinasi dari kecenderungan pendengar untuk merendahkan rangsangan musik ke status kebisingan latar belakang dan penghinaan yang mungkin dialami masyarakat terhadap seni kontemporer menciptakan hambatan yang hebat bagi tingkat pemrosesan yang lebih tinggi dari calon pendengar. Merupakan hal yang mudah untuk menarik perhatian awal melalui perubahan yang tiba-tiba, tetapi jika, dalam memperhatikan, pendengar tidak menganggap rangsangan itu sepadan dengan perhatian, hasilnya adalah pendengar yang kesal alih-alih pendengar yang antusias. Masalahnya kemudian adalah, apa yang menjadi nilai begitu perhatian tertarik? Ahli teori musik dan ahli estetika selama berabad-abad telah mencari jawabannya dalam pikiran sadar. Apapun respons musikal itu, respons tersebut ditafsirkan dalam istilah verbal atau simbolik yang dominan. Masalah dengan interpretasi ini adalah bahwa musik dan seni audio biasanya menawarkan terlalu banyak lapisan informasi yang simultan dan terlalu banyak jenis pemrosesan simultan untuk pikiran sadar, tempat operasi verbal dan simbolik untuk diatasi. Di sisi lain, kita dapat menemukan pengalaman musik latar bermanfaat tanpa mencurahkan perhatian sadar pada musik sama sekali. Seseorang tidak dapat menyangkal pentingnya perhatian sadar pendengar terhadap seni audio, tetapi proses pikiran sadar hanyalah sebagian kecil dari aktivitas mental yang mencakup jenis mendengarkan yang diperlukan. Banyak fitur yang dibutuhkan pendengar yang dibahas di sini dibahas dalam konsep pemrosesan prasadar. Dixon. Catatan kaki 17. N.F. Dixon,
Preconscious Processing, Chichester, England, John Willie Sons, 1981. Mengemukakan bahwa persepsi sadar bergantung pada sejumlah tahap prasadar yang melampaui pemantauan sederhana untuk melakukan analisis struktural, analisis semantik, akses leksikal, dan klasifikasi emosional dari aliran sensorik. Ia juga mengemukakan bahwa tahap-tahap ini dapat menghasilkan persepsi sadar atau bahwa pada akhirnya tahap-tahap ini mungkin gagal mencapai representasi sadar, bahkan setelah diproses. Audio ditujukan terutama untuk sistem pikiran prasadar ini. Sementara dalam bahasa, stimulus biasanya berasal dari satu sumber yang mudah diidentifikasi pada waktu tertentu dan konten berkembang secara linear. Musik secara khas memiliki banyak sumber, yang masing-masing mungkin terlibat dalam garis perkembangan yang khas, bahkan saling bertentangan. Setiap garis perkembangan tertentu dapat beralih ke sumber lain, atau peran sumber manapun dapat berubah secara instan. Tetapi bahkan ketika hanya ada satu sumber yang tampak, prasadar bebas untuk mencari melalui banyak fitur timbre, ritme, tonalitas dan kenyaringan, dan berbagai implikasi dari akumulasi informasi ini dari waktu ke waktu. Karena seni audio memungkinkan kontrol yang jauh lebih rinci dan luas terhadap semua fitur pengalaman sonik ini daripada musik, kesadaran seniman audio terhadap mekanisme prasadar sangatlah penting. Gambar 1 adalah perkiraan urutan di mana pendengar memproses rangsangan musik. Gambar ini menunjukkan perkembangan dari proses prasadar dasar ke operasi interpretatif yang canggih dalam alam sadar. Operasi prasadar bersifat simultan, banyak, dan cepat, sedangkan operasi sadar bersifat linear, terbatas, dan lambat. Operasi sadar adalah operasi yang dengannya kita mencoba berbagai hal, berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi, dan apa yang mungkin telah terjadi. Jika seni audio bekerja melalui pikiran prasadar ke alam sadar, seni audio harus menyajikan jenis struktur yang melibatkan proses prasadar tingkat tinggi yang pada gilirannya akan meneruskan fitur yang lebih menarik. Selain itu, rangsangan tersebut harus memiliki jenis struktur yang menawarkan objek untuk dimainkan di tingkat sadar. Catatan kaki 18. Deakin, Architecture and Aesthetics, The Construction and Objective of Electronicus Mosaic, Proceedings of the International Computer Music Conference 1985, San Francisco, Computer Music Association, 1985, halaman 199206. Mengingat kerangka kerja pemrosesan prasadar dan sadar rangsangan sonik di atas, mari kita kembali ke pertimbangan tentang nilai yang mungkin ditawarkan kepada pendengar setelah tertarik pada sebuah karya seni audio, alasan mengapa seseorang mungkin ingin bermain. Sumber nilai banyak dan rumit, tetapi kuncinya dapat ditemukan dalam sifat eksplorasi. Kerangka kerja untuk eksplorasi dalam musik elektroakustik. Tampaknya eksplorasi bergantung pada 3 kerangka acuan. Satu sebagai dasar untuk memulai, yang lain untuk pemrosesan awal, dan yang ketiga untuk memutuskan apa yang akan diproses lebih lanjut. Dalam karya elektroakustik, dasar tersebut mungkin berupa timbre, ritmis, tonal, dinamik, bahkan keheningan yang berulang. Penting untuk memiliki titik acuan untuk memberikan tingkat keamanan tertentu. Menemukan diri sendiri di tengah hutan besar tanpa tahu jalan keluar. Seseorang hampir tidak mungkin menemukan bunga liar yang indah, kicauan burung yang menarik, atau pepohonan yang megah. Namun, dengan pengenalan hanya penanda jalan atau rambu jalan sesekali, seseorang dapat beralih ke mode yang sama sekali berbeda, untuk menikmati bunga, burung, pohon, dan fitur hutan lainnya. Karena sumber daya elektroakustik menawarkan potensi untuk menciptakan hutan bunyi yang sangat eksotis, ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan sedikit keamanan. Namun, penting untuk dipahami bahwa titik acuan tidak harus berupa timbre, ritme, atau nada yang sudah dikenal. Referensi hanya perlu berupa proses yang dipahami oleh pendengar. Seseorang di hutan menemukan keamanan dalam fungsi jalan setapak atau tiang penunjuk jalan, bukan pada jalan setapak atau tiang itu sendiri. Berbekal konsep eksplorasi sebagai aktivitas yang menarik dan sistematis, kita setidaknya siap untuk mempertimbangkan bagaimana pengalaman dalam seni audio dapat dianggap berguna. Seni berkaitan dengan pemfokusan perilaku eksplorasi dengan menawarkan jalan tengah yang dibuat dengan hati-hati antara yang tidak berarti dan yang jelas. Rentang rangsangan tengah yang menuntut perhatian dan pertimbangan. Ada baiknya kita mengingat kata-kata Shklovsky. Seni ada untuk membuat kita merasakan sesuatu, untuk memberikan sensasi terhadap objek sebagaimana terlihat, bukan sebagaimana dikenali,
untuk membuat sesuatu menjadi tidak dikenal, tidak jelas, untuk meningkatkan kesulitan dan durasi persepsi. Tindakan persepsi dalam seni adalah tujuan itu sendiri dan harus diperpanjang. Catatan kaki 19. Lihat catatan 16. Seni berkaitan dengan jenis eksplorasi tertentu yang secara sistematis memperluas persepsi. Jenis eksplorasi yang disebut permainan. Meskipun kita menggunakan kata itu untuk menggambarkan pertunjukan musik, kita telah lama menganggap seni terlalu serius dan gagal menghargai betapa seriusnya bisnis permainan sebenarnya. Jenis permainan yang ditawarkan seni dalam bentuk terbaiknya benar-benar memuaskan keinginan kita untuk menjelajah sekaligus melatih kekuatan observasi dan evaluasi kita secara efisien. Artefak audio dalam beberapa hal penting dianalogikan dengan taman bermain anak-anak. Seni audio menyediakan sumber daya untuk digunakan baik dalam cara yang diantisipasi oleh perancang dan dalam cara yang diciptakan oleh mereka yang menggunakannya. Taman bermain yang baik menyediakan potensi untuk melakukan sesuatu dan begitu pula artefak audio jika ingin berfungsi dengan baik. Taman bermain menyediakan sumber daya untuk berbagai aktivitas, tetapi sumber energi untuk aktivitas tersebut berasal dari pemain. Sudah pasti bahwa pemain akan bosan dengan aktivitas apapun pada waktunya dan, jika taman bermain harus efektif, ia harus menawarkan alternatif yang menarik untuk terus memotivasi pengeluaran energi yang diperlukan. Bermain, tentu saja, sepenuhnya mungkin dilakukan di lingkungan apapun. Taman bermain bukanlah suatu keharusan. Namun, taman bermain adalah tempat yang lebih dari sekadar memungkinkan bermain, mendorong 3 jenis permainan yang diperpanjang. 1. Aktivitas bermain yang membuat anak rileks dan gembira saat bermain dengan mainan yang familiar. 2. Eksplorasi spesifik yang membuat perhatian terfokus pada mainan baru tertentu dan anak secara aktif menyelidiki sifat-sifatnya. 3. Eksplorasi diversifikasi yang membuat anak merasa puas dengan mainan yang familiar dan mencari hal lain, tidak dijelaskan, untuk dilakukan. Catatan kaki 20. Keadaan perilaku dalam bermain dan eksplorasi menurut M. Hughes. Exploration and Play in Young Children. Dalam Exploration in Animals and Humans, editor J. Archer dan L. Birke, Wokingham, Inggris, Van Nostrand Reinhold, 1983. Halaman 230244. Pendengar menentukan kegunaan sebuah karya seni audio berdasarkan seberapa efektif karya tersebut memungkinkannya untuk terlibat dengan ketiga cara ini. Nilai artefak terletak pada munculnya banyak dan beragam harapan. Untuk membangun dasar eksplorasi, harus ada sesuatu yang menawarkan keakraban dalam beberapa hal, tetapi juga harus ada tingkat perbedaan yang mendorong penyelidikan. Jika akumulasi pengalaman yang cukup memicu keinginan untuk mengeksplorasi artefak dan eksplorasi awal menunjukkan satu atau lebih kemungkinan yang akan datang, pertanyaan muncul. Bagaimana ketegangan dan perbedaan akan diselesaikan? Kemana proses ini akan berlangsung? Kapan akan sampai di sana? Dan, apakah ini memang proses yang sederhana? Atau ada aspek-aspek baru yang muncul? Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu terjawab atau ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi menarik, pasti ada spektrum alternatif untuk eksplorasi yang beragam yang akan mengarah pada aktivitas bermain lebih lanjut dan eksplorasi lebih spesifik. Meskipun sebuah karya seni audio harus menawarkan banyak kemungkinan untuk eksplorasi yang beragam, sebagian besar eksplorasi terjadi pada tingkat spesifik. Karena seni audio adalah sesuatu yang ada dalam waktu, eksplorasi rangsangan bunyi melampaui momen-momen individual yang berlalu dengan kecepatan kilat. Kenikmatan sebagian besar merupakan perhatian terhadap apa yang telah dialami oleh pendengar yang penuh perhatian di momen-momen sebelumnya, dan apa yang mungkin tidak dialami di momen-momen mendatang. Ketika pikiran tertarik untuk mengingat apa yang telah terjadi, membandingkannya dengan apa yang sedang terjadi, untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi, pendengar jauh melampaui pemantauan momen demi momen yang sederhana. Jelas bahwa seni audio adalah proses aktif pikiran, bukan sesuatu yang ada sebagai objek di dunia di mana pikiran bersifat opsional. Klise, bunyi indah, atau timbre dan ritme agresif adalah beberapa contoh sumber yang lebih jelas yang mungkin memberikan dasar bagi aktivitas yang menyenangkan. Keakraban dalam kasus klise dan kenikmatan sensasi yang lain adalah fitur yang menarik pendengar melampaui pemantauan menuju pemrosesan, terutama tipe 2 atau 3 dari 5 yang tercantum dalam gambar 1, mungkin dengan perjalanan singkat ke 4 atau 5. Aktivitas yang menyenangkan ini nyaman, bahkan menyenangkan, tetapi tidak cukup menantang untuk menarik perhatian untuk waktu yang lama. Ketika perhatian berkurang,
Fokus mental dapat bergeser dari fitur-fitur karya tersebut secara keseluruhan, tetapi jika karya tersebut menawarkan serangkaian materi yang kontras, periode singkat eksplorasi yang beragam dapat mengarah ke tingkat aktivitas yang menyenangkan lainnya. Baik eksplorasi yang beragam maupun aktivitas yang menyenangkan merupakan aspek penting dari pengalaman mendengarkan, tetapi perhatian pendengar mengembara agak bebas dan menahan diri untuk tidak berlama-lama pada fitur tertentu dari karya tersebut. Untuk mendorong pemrosesan informasi yang lebih besar, artefak harus mengundang pendengar untuk menjelajahi, memeriksa, membalik, dan merenungkan fitur-fitur individual dalam waktu yang lama. Nilai khusus yang dapat ditawarkan artefak adalah dalam menyediakan dasar untuk eksplorasi tertentu. Hal ini ditimbulkan oleh rangsangan yang tidak hanya memiliki kompleksitas yang cukup untuk menuntut perhatian pendengar yang berkelanjutan, tetapi juga cukup menjanjikan pemahaman untuk mendorong pendengar menerapkan perhatian yang berkelanjutan. Perhatian yang berkelanjutan khususnya didorong ketika musik merangsang banyak dan beragam harapan. Kami mencatat sebelumnya bahwa jumlah pengetahuan sebelumnya menentukan seberapa banyak kapasitas kognitif seseorang dapat dialokasikan untuk pengamatan. Namun, pengetahuan ini tidak harus sepenuhnya berasal dari pengalaman sebelum suatu karya individu. Jika suatu peristiwa bunyi tertentu diamati dan direnungkan, itu menjadi pengetahuan awal yang potensial yang dapat digunakan pada titik selanjutnya dalam suatu karya. Sementara pengalaman pendengar yang lebih luas dapat digunakan untuk efek yang baik, semakin banyak kemungkinan untuk memanfaatkan pengamatan yang dilakukan selama karya tersebut, semakin pasti peluang bagi pendengar untuk terlibat dalam pemrosesan prasadar dan sadar tingkat tinggi. Pengetahuan sebelumnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam seni audio. Tidak seperti bentuk seni lukis di mana seorang pengamat dapat mengarahkan pandangannya kembali ke bagian-bagian karya yang telah dialami untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau untuk mengonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan. Seni audio hanya menawarkan pengalaman yang cepat berlalu. Seseorang tidak dapat mengarahkan telinganya kembali ke masa lalu. Pikiran terlibat dalam upaya untuk memahami setiap momen dalam kaitannya dengan keseluruhan karya, namun keseluruhan karya tersebut tidak tersedia pada waktu tertentu, hanya kesaat-inian yang tersedia. Saat musik dialami, pikiran bergerak melalui setiap kesaat-inian yang berurutan, dan keseluruhan hipotetis dengan berbagai ukuran didasarkan pada kesaat-inian sebelumnya, kesaat-inian yang sekarang juga, dan kemungkinan kesaat-inian di masa mendatang. Namun, sejumlah besar informasi mengalir masuk setiap saat, sementara pikiran memilih aspek mana yang harus diperhatikan. Sifat hakiki musik adalah kualitas kesaat-inian yang cepat berlalu. Salah satu cara yang lebih mendasar untuk menjaga keteraturan mental untuk kejadian-kejadian ini dan menjadikannya bagian dari pengalaman sebelumnya adalah bagi pendengar untuk berusaha mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Dorongan untuk memahami pengalaman sonik dalam konteks sebab akibat diilustrasikan dengan baik oleh kecenderungan yang sangat kuat di pihak pendengar untuk mencoba mengidentifikasi instrumen tertentu dalam musik konvensional dan membayangkan berbagai macam sumber bunyi yang fantastis dalam seni audio, di mana sumber bunyi yang sebenarnya umumnya berada di luar pengalaman pendengar. Meskipun sekarang ada sejumlah bunyi yang cukup familiar bagi pendengar umum untuk diidentifikasi sebagai bunyi yang dihasilkan oleh synthesizer. Secara khusus, dalam respons pendengar terhadap musik elektroakustik, orang mengamati kebutuhan untuk menemukan beberapa alasan atas terjadinya peristiwa tertentu, alasan mengapa bunyi-bunyi tersebut diamati. Semakin sedikit bunyi tersebut menjadi bagian dari pengalaman pendengar, semakin besar kebutuhan untuk menempatkan fokus sadar pada bunyi-bunyi tersebut. Kegagalan untuk memahami atau membayangkan penyebab atau alasan mengalihkan perhatian pendengar ke tempat lain. Jika pemahaman tidak ditemukan di tempat lain dalam tekstur musik, minat terhadap musik tersebut dapat sepenuhnya memudar. Kami mengamati sebelumnya bahwa bahasa sebagian besar berkaitan dengan 3 pertanyaan dasar. Di sini pertanyaan-pertanyaan ini diulang, tetapi telah dimodifikasi agar lebih khusus diterapkan pada seni audio. Apa sumber urutan bunyi tertentu? Mengapa urutan bunyi ini dibuat? Dan apa arti urutan bunyi itu? Sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa pertanyaan ketiga tidak mudah diterapkan pada seni audio, tetapi kita telah melihat bahwa pertanyaan pertama memainkan peran yang agak mendasar, khususnya berkenaan dengan penggunaan keakraban sebagai pintu masuk ke tingkat pemrosesan prasadar di atas pemantauan. Jika pertanyaan ketiga berlaku untuk musik, itu ada dalam konteks pertanyaan kedua, yang membahas masalah, mengapa? Progresi dan seni audio. Pengerjaan prinsip sebab akibat tidak terbatas pada pertanyaan, apa yang menghasilkan bunyi? Mengapa bunyi itu dihasilkan? Adalah pertanyaan yang lebih menarik.
Dalam hal inilah urutan progresif memainkan peran penting. Untuk mengambil contoh dasar, crescendo memungkinkan pendengar untuk mengembangkan kesadaran akan kemungkinan yang semakin besar bahwa momen berikutnya akan lebih keras dan bahwa peningkatan ini akan terus berlanjut di momen-momen berikutnya yang bergerak menuju suatu bentuk kulminasi. Mengetahui tentang proses yang sedang berlangsung ini meyakinkan pendengar bahwa ia mengikuti setidaknya satu aspek dari konstruksi musikal. Tetapi yang lebih penting lagi, proses tersebut menarik perhatian pendengar tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa lalu yang lebih jauh dan, sampai batas tertentu, masa depan. Progresi menyediakan sarana untuk melampaui kesaat inian. Ditandai dengan pengulangan yang jelas dari fitur-fitur tertentu sementara fitur-fitur lain berubah dengan derajat yang lebih besar secara berurutan. Ini adalah keseimbangan yang cermat antara kesamaan, demi referensi, dan kebaruan, demi perbedaan. Bergerak dengan konsistensi yang cukup ke arah yang mendorong pendengar untuk terlibat dalam antisipasi hasilnya. Berbagai jenis progresi, terutama harmonik dan melodi, tetapi juga ritmis, timbral, dan tekstur, telah bekerja dengan sangat baik untuk melibatkan pendengar dalam idiom musik tradisional dan jelas tidak ada alasan mengapa progresi tidak dapat terus digunakan dalam seni audio. Jenis progresi penting dalam seni audio adalah transformasi, perubahan dari satu keadaan, identitas, atau fungsi yang khas ke yang lain. Dengan mempertahankan beberapa fitur materi sambil secara progresif mengubah yang lain, aktivitas pemantauan, ingatan, dan prediksi pikiran terlibat, semakin banyak parameter yang terlibat. Sejak saat pemrosesan sinyal komputer menjadi praktis, telah memungkinkan untuk mengubah suara manusia menjadi bunyi instrumental dan sebaliknya. Keakraban di kedua ujung spektrum transformasi dan kesegaran serta kualitas magis di tengahnya menyediakan dasar bagi banyak aktivitas yang menyenangkan dan eksplorasi yang diperluas. Yang sangat penting adalah keseimbangan proses yang simultan. Fitur atau proses individual dari sebuah karya harus berjalan secara simultan tanpa menurunkan integritas satu sama lain, kecuali jika itu mungkin merupakan garis pengembangan yang berguna dalam dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama harus ada ketentuan untuk eksplorasi dan pilihan yang beragam di pihak setiap pendengar mengenai fitur atau proses mana yang akan dieksplorasi pada waktu tertentu. Penting juga bahwa setiap proses yang diberikan tidak hanya merupakan garis lurus dari A ke B. Nilai potensial terbesar dari proses dan transformasi terletak pada kemampuannya untuk menawarkan sekaligus arahan umum yang cukup jelas sambil memungkinkan pendengar untuk bergerak melalui proses dalam sejumlah cara dengan memperhatikan salah satu dari berbagai lapisan proses. Tugas seniman audio adalah menyediakan struktur yang cukup terbuka untuk membuat kontribusi pendengar menjadi signifikan tanpa menghambat partisipasi, untuk memberikan panduan yang cukup bagi pendengar untuk menemukan jalannya melalui hutan sonik dan sekaligus tantangan yang cukup bagi hutan tersebut untuk dinikmati dan dianggap layak dikunjungi berkali-kali. Pada tingkat yang paling mendasar, seni audio adalah sarana untuk memuaskan hasrat dasar. Poin-poin yang telah kami kemukakan mengenai seni audio dapat diterapkan pada kategori musik apapun. Jika ada perbedaan penting antara musik elektroakustik dan genre lainnya, perbedaan itu adalah bahwa keragaman dan ketepatan media tersebut memberikan musik elektroakustik potensi yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuan yang umum bagi semua musik. Instrumentasi musik elektroakustik. Faktor yang paling signifikan dalam membedakan musik elektroakustik dari musik lain seperti gamelan, Dixieland, raga India Selatan, madrigal, atau musik simfoni pasca romantis adalah sifat instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan musikal masing-masing. Meskipun terdapat banyak perbedaan budaya dan gaya serta perbedaan tujuan di antara instrumen-instrumen ini, perbedaan tersebut sebagian besar diformalkan dalam desain instrumen, dan sebagian besar perbedaan tersebut dipengaruhi oleh apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh instrumen-instrumen ini. Musik elektroakustik adalah bentuk penemuan musik yang memanfaatkan potensi sirkuit elektronik dan transducer untuk menciptakan dan/atau memodifikasi bunyi. Dasar estetika fungsional untuk musik elektroakustik dapat dibangun dengan menentukan bagaimana sirkuit dan transducer ini diterapkan, dan berpotensi diterapkan, untuk menciptakan rangsangan musik yang efektif. Komputer dalam pengertian ini adalah sebuah alat. Seperti alat, atau instrumen musik lainnya, komputer adalah perangkat yang memperluas kemampuan tubuh manusia. Jika kita cermati sepenuhnya makna dari apa yang dapat dilakukan dengan sebuah alat, baik kita sedang mempertimbangkan palu atau komputer, kita melihat alat tersebut sebagai perwujudan dari konsepsi tugas. Namun konsepsi tugas itu sendiri diterangi sekaligus dikaburkan oleh sifat alat tersebut. Seseorang tidak akan mengatakan bahwa komputer hanyalah alat lain milik komposer seperti piano, kertas manuskrip, atau kontrapung.
Cara yang lebih baik untuk mengungkapkan hubungan tersebut adalah dengan mengatakan bahwa piano, kertas manuskrip, atau counterpoint merupakan perwujudan dari dan rangsangan bagi pemikiran yang mendalam. Dan ini berlaku sama untuk komputer, synthesizer, atau perekam tape pita. Sifat alat elektroakustik generasi berikutnya dan apa yang akan kita lakukan dengannya sangat bergantung pada apa yang kita tentukan bahwa alat tersebut harus dilakukan. Secara umum, ketika alat lama gagal mencapai tujuan baru, alat baru dibuat, tetapi tentu saja alat tersebut dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh pengalaman konstruksi dan penggunaan alat sebelumnya. Konsepsi budaya tentang apa yang dapat dilakukan dibingkai dalam hal apa yang sebelumnya diizinkan oleh alat-alatnya dan cara pengguna berinteraksi dengan alat-alat tersebut. Alat-alat untuk musik elektroakustik masa kini telah masuk melalui pintu samping dari teknik listrik. Tanpa mempertimbangkan secara sepintas implikasi dari cara berpikir tersebut, bentuk gelombang dan osilator telah secara otomatis menjadi bagian dari sistem musik komputer dan keduanya mungkin juga menjadi bagian dari sistem musik elektroakustik generasi berikutnya. Selama tahun 1980-an, sebagian besar perhatian mereka yang bekerja di bidang musik elektroakustik telah dicurahkan untuk mempertimbangkan cara mencapai manifestasi fisik dari gerakan tangan komposer. Persyaratan yang dirasakan dari tugas-tugas yang dapat digunakan oleh sistem musik elektroakustik pada dasarnya terbatas pada fungsi ini. Sedikit perhatian telah diberikan pada tujuan yang dapat memandu tangan komposer, konsekuensi kognitif dari manifestasi fisik sistem musik elektroakustik, atau hubungan timbal balik antara tujuan dan konsekuensi ini. Namun, fitur-fitur suatu alat yang tidak dipertimbangkan cenderung diulang terus-menerus dan fitur-fitur yang tidak dipertimbangkan cenderung diam-diam memaksakan konsekuensinya pada pelaksanaan tugas-tugas alat tersebut selama bertahun-tahun. Di awal bab ini, kita mencatat bahwa pengenalan perekam pita dan generator tone menghasilkan potensi yang tidak diimbangi oleh tradisi empiris. Pengenalan komputer hanya memperluas potensi ini, tetapi hanya ada sedikit refleksi tentang aspek mana dari potensi ini yang sebenarnya sesuai dengan pengalaman musikal. Kita telah melihat strategi yang digunakan dalam desain fasilitas musik komputer yang lebih bergantung pada pengalaman masa lalu tentang notasi musik atau perangkat keras analog awal daripada apa yang dapat diidentifikasi sebagai kebutuhan relevan sistem atau operatornya. Kita berusaha untuk melampaui belenggu notasi tradisional yang sangat membatasi dan spesialisasi berlebihan dari osilator, amplifier, dan filter hanya untuk membangun keterbatasan yang sama ke dalam sistem, seolah-olah karena pemindahan tersebut diperlukan bagi pemula untuk memahami sistem baru. Kita memuji sumber daya baru sebagai pelepasan dari ikatan keterbatasan instrumen akustik, hanya untuk menempatkan sebagian besar energi kita ke dalam pengembangan program yang akan mendekati instrumen akustik. Kami menguji pencapaian kami bukan dengan melihat dalam mode mana kami dapat menghindari kendala mekanis yang tidak nyaman dari instrumen akustik, melainkan dengan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa bunyi yang dihasilkan komputer dapat dianggap sebagai bunyi asli yang dihasilkan secara akustik. Evaluasi serius terhadap implikasi asal-usul dan pengembangan instrumen yang menjadi gudang sumber daya musik elektroakustik menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang disebutkan di atas. Catatan kaki 21. Lihat Deakin, Tape Music Composition, London, Oxford University Press, 1980. Halaman 103 dan 117, Basic Aesthetic Considerations. Namun, evaluasi serius terhadap potensi yang diberikan instrumen ini untuk penggunaan sistem saat ini yang lebih efektif dan desain sistem masa depan bahkan lebih penting. Pernyataan Otto Lasker bahwa merancang sistem komputer untuk musik elektroakustik lebih merupakan perhatian kognitif daripada rekayasa akustik tentu saja benar. Catatan kaki 22. O.E. Lasker, Toward a Theory of Interface for Computer Music Systems, Cem, 114, 1977, halaman 53 dan 60. Lihat juga O.E. Lasker, Considering Human Memory dalam Designing User Interface for Computer Music, Cem, 214, 1978, halaman 39 dan 45. Namun, masalahnya bukanlah bahwa pertimbangan implikasi kognitif untuk musik elektroakustik ditentang oleh para pekerja di bidang tersebut. Masalahnya jauh lebih serius dari itu. Masalahnya adalah bahwa pertimbangan implikasi kognitif dari musik elektroakustik tampaknya dianggap biasa saja. Sampai tradisi ditantang, tradisi akan tetap ada. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami tidak dapat menawarkan hal-hal yang mutlak atau fakta yang pasti, hanya kesan dan opini. Namun,
Itulah bidang estetika, berusaha memahami hakikat kesan kita dan alasan di balik opini kita. Mungkin bab ini tidak lebih dari sekadar menggoyahkan apa yang mungkin dianggap biasa saja, dan jika demikian, kata-kata ini setidaknya telah memenuhi amanat Shklovsky untuk membuat hal-hal menjadi tidak familiar guna meningkatkan durasi dan nilai persepsi mereka. Sebelumnya dalam bab ini, kami hampir menyatakan bahwa gagasan tentang bahasa musik elektroakustik adalah sesuatu yang absurd, tetapi kami menemukan, saat mencermati bahasa, betapa pentingnya kata-kata yang kami gunakan tentang musik elektroakustik. Kemudian, kami melihat bahwa alat yang dipilih untuk memenuhi suatu tugas sebenarnya dapat mengubah hakikat tugas tersebut sebagaimana kata-kata yang dipilih untuk mewakili sesuatu sebenarnya dapat mengubah cara kita mempersepsikan sesuatu tersebut. Alat terpenting untuk membangun estetika musik elektroakustik adalah bahasa. Kita harus memiliki kata-kata untuk mengekspresikan dan menjelaskan apa yang kita lakukan. Sama seperti kita harus terlibat dalam tindakan tersebut. Sama seperti kita harus mengevaluasi dan mengevaluasi ulang alat-alat untuk membuat musik elektroakustik, beserta tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh alat-alat tersebut. Kita harus, dalam penggunaan bahasa kita, tidak menerima implikasi yang remeh maupun yang luas, tanpa refleksi serius tentang apa yang dilakukan bahasa terhadap hal yang direpresentasikan demikian dan sebaliknya. Kita berbicara sebelumnya tentang membuka pintu-pintu pengetahuan, tetapi mungkin apa yang telah kita pelajari di sini adalah bahwa pintu-pintu tersebut kemungkinan besar sudah terbuka. Kita tidak memerlukan tuas untuk membukanya selama kita berhati-hati menggunakan bahasa sedemikian rupa agar tidak menutupnya.